Salam dan bahagia. Salam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu perancangan simulasi promodel studi kasus produksi furnitur meja dengan anggota kelompok Muhammad Aris Setiawan dengan NIM 2020-012-02 dan saya sendiri Arwani Hisana Astianti 2020-012-010 dan Carlos GO Riang Hebat dengan NIM 2020-012-026. Lanjut. Lanjut, Mas. Oke, untuk latar belakangnya, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur adalah perusahaan pembuatan meja. Proses produksi meja makan tersebut melalui proses beberapa tahapan. Permasalahan yang timbul dari proses produksi perusahaan tersebut adalah pada proses perakitan banyak produk yang mengganggu, sehingga terjadi penumpukan pada proses perakitan dari meja makan tersebut. Simulasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Salah satu masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan simulasi adalah seperti masalah produk menunggu atau penumpukan produk pada proses produksi meja. Perangkat lunak promodel merupakan alat yang fleksibel dalam analisis untuk membuat model simulasi animasi yang secara akurat mempresentasikan secara virtual banyak sistem. Tujuan dari pemodelan ini adalah untuk mengetahui alur produksi pembuatan meja pada perusahaan manufaktur kayu. Lanjut. Tujuan pemodelan meminimalkan jumlah antrian bahan terhadap bahan yang dipindahkan. Meminimalkan waktu antrian bahan terhadap bahan yang akan dipindahkan. Nah, ini adalah flowchart produksi meja. Yang pertama itu mulai, lalu pemilihan bahan baku, apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah sesuai, maka lanjut pada pengukuran. Setelah itu lanjut pada proses pemotongan. Setelah itu lanjut pada proses perakitan. Setelah proses perakitan, lanjut pada proses finishing. Dan setelah selesai, produk akan dicek atau quality control. Jika produk sudah sesuai, maka produksi telah selesai. Alur produksi meja. Tahapan pertama adalah kayu yang telah didapatkan dari supplier hanya berupa kayu dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dilihat apakah terdapat cacat pada kayu tersebut. Yang tahap kedua adalah masuk ke dalam proses pengukuran sesuai dengan komponen dari masing-masing bentuk meja yang dibuat. Tahap ketiga yaitu pemotongan bagian yang telah diukur sebelumnya. Pemotongan tersebut berupa komponen-komponen dari meja tersebut. Tahap keempat adalah proses perakitan dari masing-masing komponen sehingga menjadi sebuah meja makan. Tahap kelima adalah melakukan finishing pada produk meja yang dibuat. Tahap terakhir melakukan quality control pada produk meja yang sudah jadi apakah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Carlos. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Roni.
Selanjutnya kita masuk ke model simulasi per model. Yang pertama di sini melalui transport terus menuju ke gudang. Itu di sana nanti mungkin selanjutnya dia akan ke pemilihan bahan baku. Terus selanjutnya akan melalui pengukuran. Terus situ akan dilakukan oleh operator, yaitu melakukan pemotongan. Selanjutnya operator akan melakukan perakitan. Di sini pekerja selanjutnya dia akan melakukan finishing, tahap finishing. Lalu masuk ke bagian QC, itu di mana di bagian QC nanti barang tersebut akan dicek apakah sudah siap dikirim atau belum. Selanjutnya masuk ke gudang. Lalu dari gudang tersebut akan dikirim kembali ke untuk yang kedua itu location. Di sini icon pertamanya itu gudang dengan nama gudang, capnya Infinity, unitnya 1, DTS-nya non statusnya time series. Di sini rules-nya all dates. Sama yang dua ikonnya situ ada gambar mobil mungkin. Yang namanya transport, capnya infinite, unitnya 1, DTS-nya non, statnya time series, rules-nya all dates. Yang ketiga itu ada ikonnya, ada gambar kayak kardus ya. Namanya pemilihan bahan baku, capnya 10, unitnya 1, date-nya non, state-nya time series, rules-nya all dates. Yang keempat yaitu ada ikonnya, ada gambar apa sih, kayak pengukuran nih. Namanya pengukuran, capnya 30, unitnya 1, date-nya non, state-nya time series, rules-nya all dates. Oke, masuk. Icon yang kelima itu ada perakitan, capnya 20, unitnya 1, date-nya non, dan state-nya time series, rules-nya all dates. Selanjutnya itu ada icon pemotongan, capnya 30, unitnya 1, date-nya non, statnya time series, rules-nya all date. Selanjutnya yaitu ada icon UC, unitnya capnya 1, unitnya 1, date-nya non, state-nya time series, dan rules-nya all dates. Selanjutnya icon dari finishing, itu capnya 30, unitnya 1, date-nya non, dan state-nya time series, rules-nya all dates. Selanjutnya icon dari operator, yaitu capnya 1, unitnya 1, date-nya non, state-nya time series, rules-nya all dates. Next. Masuk ke entity, yaitu ikonnya di sini ada pemilihan bahan baku ya. Bahan baku speednya 150, state-nya time series. Icon yang kedua itu meja rakitan,
speednya 150, statenya time series. Yang ketiga meja jadi, yaitu speednya 150, statenya time series. Yang keempat rangka meja, speednya 150, statenya time series. Lanjut. Part port. Di sini ada grafik dengan nama net1, tipenya passing, TS atau speed dan distance, pathsnya 8, interface-nya 7, mapping-nya 15, nodes-nya 8, path N1 from N1 to N2 B, distance-nya 2.57, path N2-nya from N2 to N3 B, distance-nya 2938, from N3 to N4 B, distance-nya 25,14, N4-nya from N4 to N5 B, distance-nya 21,08. N5 to N6 B, distance-nya 21,91, N6 to-nya N7 B-nya 24,26, N7 to N8 B-nya 26,84, from N8 to N2 B-nya B, distance-nya 23,95. Untuk interface-nya, node-nya N1 location-nya gudang, N2 location-nya pemilihan bahan baku, N3 pengukuran, N4 pemotongan, N5 perakitan, N6 finishing, dan N7 QC. Okay, next. Resource. Ikonnya di sini adalah operator pengukuran, unitnya 1, DTS-nya non, statnya by unit, space-nya net1, N3, RTN home non, search-nya logit 0, PTS-nya 1, nodes-nya 0. Lanjut, icon yang kedua, operator pemotongan, unit 1, DTS-nya 0, non, statnya by unit, space-nya net1, N4, RTN home non, logitnya 0, PTS-nya 1, node-nya 0. Icon ketiga yaitu operator perakitan, unitnya 1, DTS-nya non, startnya by unit, speed-nya N1, net1, N5, RTN home non, logitnya 0, PTS-nya 1, nodes-nya 0. Icon yang ke 4 yaitu operator finishing, unitnya 1, DTS-nya non, startnya by unit, speed-nya N1, net1, N6, RTN home non, logitnya 0, PTS-nya 1, nodes-nya 0. Icon yang 5 yaitu forklift gudang. Di sini unitnya 1, DTS-nya non, startnya by unit, speed-nya net1, N7, RTN home, logitnya 0, PTS-nya 1, udah. Untuk relate ya untuk processingnya, baik, untuk processingnya yaitu ada entity, location, operation, output, destination, rollers, dan moving logit. Di sini untuk entity-nya yaitu ada bahan baku,
untuk location-nya transport, operation-nya kosong. Untuk output-nya bahan baku, destination-nya gudang, rules-nya first one. Untuk move logit-nya move for 2 menit. Di sini entity yang kedua yaitu bahan baku, location-nya kosong, operation-nya kosong, output-nya bahan baku, destination-nya pemilihan bahan baku, rules-nya first one. Untuk move logit-nya move for 2 menit. Titik 3 itu bahan baku, location-nya pemilihan bahan baku, operation-nya kosong, output-nya bahan baku, destination-nya pengukuran, rules-nya first one, move logit-nya move with operator pengukuran and 10 free. Yang keempat yaitu bahan baku, location-nya pengukuran, operation-nya use operator pengukuran and for 2 menit, output-nya rangka meja, destination-nya pemotongan, rules-nya first one, move logit-nya move with operator pengukuran and dan free. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Aris. Ya, terima kasih Mas Carlos. Selanjutnya processing akan saya lanjutkan. Dan entity rangka meja di location pemotongan, kemudian menghasilkan output meja rakitan di tujuannya perakitan. Terus first satu move logicnya move with operator pemotongan dan free. Kemudian entity meja rakitan di lokasi perakitan dengan operation use operator pemotongan for 5 minutes. Kemudian outputnya meja jadi, destination-nya finishing, terusnya first one, kemudian move logic, move with operator pemotongan dan free. Kemudian entity meja jadi di lokasi finishing dengan output meja jadi di tujuan QC dengan rule first one, move logic, move with operator perakitan dan free. Dan entity meja jadi di lokasi QC dengan operation use operator perakitan for 5 minutes. Kemudian outputnya meja jadi, destination gudang, rule first one, move logic, move with operator perakitan, dan free. Selanjutnya entity meja jadi dengan location gudang, kemudian operationnya use forklift gudang for 2 minutes, kemudian outputnya meja jadi, destinationnya exit, terusnya first one. Selanjutnya arrivals atau kedatangan, yaitu dengan entity bahan baku di lokasi transport dengan jumlah 10 unit dengan frekuensi 10 kali. Output location dari analisis promodel yang sudah dijalankan. Output location seperti berikut, gambar berikut. Gudang dengan total entries 524, transport total entries-nya 490, pemilihan bahan baku dengan total entries 131, kemudian pengukuran dengan entry 122, kemudian perakitan dengan entry 71, kemudian pemotongan dengan entry 96, quality control 44, finishing 59, dan operator 0. Nah, kemudian didapat juga hasil utilization gudang 0,02, transport 0,0, pemilihan bahan baku 93,52, pengukuran 61,09, perakitan 49,14, pemotongan 41,76, QC 45,83, finishing 18,19, dan operator 0,00.
Selanjutnya output dari location state multi. Gudang dengan part occupied 96,07%. Kemudian transport 0,00%. Pemilahan bahan baku 44,81%. Pengukuran 98,92%. Perakitan 89,92%. Pemotongan 86,99%, dan yang terakhir finishing 80,08%. Selanjutnya output location state single. Ada dua, yaitu QC dengan presentasi operation 45,83%. Dengan waktu idle 54,17%. Dan selanjutnya operator dengan presentasi operation 0,00, setup 0,00, dan idle 100%. Selanjutnya berikut merupakan output resource state dari pro model yang sudah dibuat studi kasusnya sebagai berikut. Kemudian akan saya tampilkan pro model yang sudah dibuat dan akan coba dijalankan. Apakah sudah terlihat, Mas, Mbak? Sudah, Mas. Ya, ini merupakan tata letak location dari pro model yang sudah dibuat. Dan selanjutnya kita coba run dengan waktu simulasi 8 jam. Ya, ini bahan baku dari gudang, jalan ke pemilihan bahan baku, kemudian masuk ke pengukuran, dan masuk ke pemotongan, dan perakitan, finishing, quality control, masuk lagi ke gudang, dan selanjutnya dikirim menggunakan transport. Ya, seperti itu. Mungkin kalau di Zoom nggak begitu terlihat ya pergerakannya. Tapi kalau di pro modelnya ini jalan kok. Ya, ini seperti ini hasil reportnya ya. Sama seperti penjelasan slide sebelumnya. Ya, ini ada resource state. Ini operator pengukuran dengan presentasi idealnya 0,83%, kemudian operator pemotongan 10%, operator perakitan 16,90%, operator finishing 100%, dan forklift gudang 94,11%. Seperti ini. Nah, mungkin ini masih ada yang blocked ya, karena ini modelnya masih belum sempurna. Dia, mohon maaf. Oke. Cukup. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami yang terdiri dari 3 orang atau 3 anggota. Saya sendiri, Muhammad Setiawan, dan Arwani, dan Mas Carlos. Izin pamit undur diri dari presentasi ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan mohon maaf apabila masih kurang sempurna dalam pembawaan presentasi ini. Terima kasih. Sama-sama, Mas.
Oke. Jangan